kita harus menerima seseorang ya kalau dia sudah memenuhi standar yang kita perlukan untuk masa depan. Kalau memang cuma untuk dakwah, memang semuanya untuk lillahi ta'ala, maka ketika datang seorang laki-laki yang baik dan dia sudah punya komitmen di dalam dakwah, sudah punya komitmen dalam ketaatan pada Allah, ya sudah nikahlah. Kan nggak perlu harus ideal. Nggak semua yang kita inginkan harus jadi nyata. Nggak semua yang kita mau harus kemudian terrealisasi. Tapi yang harus terrealisasi adalah apa yang kita niatkan di jalan Allah. Karena pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang menjadi kesimpulannya? Teman-teman harus tahu dulu nikah ini untuk apa. Kalau teman-teman tahu nikah ini untuk apa, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan setelah nikah, teman-teman tahu setelah nikah mau ngapain, maka tidak pernah akan ada kebingungan dalam menentukan siapa pasangan kita. Begitupun juga dengan seorang laki-laki. Ketika laki-laki itu tahu persis kenapa dia nikah, maka dia akan lepas daripada pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting yang seringkali ditanyakan kepada saya. Ustadz, saya suka dengan seseorang, saya mau ngajak dia nikah, tapi dia non-muslim, gimana Ustadz? Ya tergantung antum nikahnya untuk apa. Antum nikahnya itu tujuannya apa? Ustadz, saya mau nikah Ustadz, tapi mohon maaf Ustadz, gimana kalau seandainya dia bukan satu etnis dengan saya? Dia orang Sunda Ustadz, sedangkan saya orang Padang. Emang terus kenapa? Yang kamu nikahnya karena apa dulu gitu kan ya? Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya mau nikah sama dia Ustadz. Tapi gimana Ustadz? Kalau seandainya saya tuh pengennya yang seksi. Nah, ini balik lagi. Jadi antum tuh nikah untuk apa? Kalau orang nikah itu untuk Allah, maka pertimbangannya akan disesuaikan dengan itu. Kalau saya pengen pergi ke Turki, maka saya cari tiket ke Turki. Kalau saya pengen pergi ke Bandung, saya nggak usah beli tiket pesawat. Kalau saya pengen pergi ke Surabaya, saya akan cari tiket pesawat, tapi bukan pesawat internasional. Maka apapun yang akan kita lakukan, kriteria kita dalam dan memilih seorang pasangan sangat tergantung dengan bagaimana kehidupan yang kita inginkan pasca nikah. Ini yang paling penting di dalam pernikahan. Kata Allah, bagaimana aku bisa berhenti mencintaimu, wahai hambaku? Meskipun kau berkali-kali menyakitiku, aku akan tetap mencintaimu. Kasih alasan supaya Allah benci sama kita. Ada. Allah pengen benci sama kita, enggak. Allah mau pengen sayang sama hambanya. Kecuali apa? Ketika masa kehidupan kita sudah selesai. Obat kita nggak diterima ketika apa? Matahari terbit dari barat atau nyawa sudah sampai di kerongkongan. Allah nggak akan terima obat kita. Kalian masih hidup? Masih hidup. Kalau masih hidup, ayo perbaiki yuk bareng-bareng yuk kehidupan kita. Karena Allah menyampaikan kepada kita, bagaimana aku bisa berhenti mencintaimu, wahai hambaku? Karena aku gak bisa berhenti mencintaimu. Aku selalu menginginkanmu untuk selalu dekat kepadaku. Bagi mereka yang pengen. Dan aku sudah siapkan jannah sebagai kemudian pembalasan dari setiap kesulitanmu ketika di dunia. Ketidaknyamananmu ketika di dunia. Materi ini menjadi penting karena orang-orang Indonesia ini kalau menikah modalnya cuma dua, satu cinta, dua kerja. Padahal terlalu banyak kekurangannya. Dan kebanyakan anak muda juga menikah seperti itu. Menjelang pernikahan biasanya orang tua sibuk cari gedung, catering, pelaminan, undangan, urusan seragam. Padahal yang dibutuhkan anak-anak yang menjelang menikah itu adalah psikologi pernikahan, fikih pernikahan, hukum positif pernikahan, psikologi perempuan, kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, parenting, psikologi perempuan, masa survival pernikahan usia 1-5 tahun yang sangat bermasalah dan sangat rentan ini. Tapi kebanyakan orang tua, nak, kamu cinta sama dia? Iya, dia udah kerja, sudah bungkus. Gitu. Ini bahaya. Apalagi anak laki-laki juga tidak dididik dengan baik menjadi seorang suami. Sehingga dia tumbuh seperti rumput ilalang yang tanpa pembinaan bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam rumah. Kamu nggak pacaran? Hari gini nggak punya pacaran, apa kata setan? Jodoh kalian tidak akan mungkin diambil orang lain. Begitu kata Imam Sufyan, begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang, maka hatiku pun menjadi tenang. Tiba-tiba kemudian bilang, Ustaz, saya maunya sama perempuan yang ini. Dia cuma lihat fisiknya, tiba-tiba dia menentukan bahwa dia harus sama perempuan ini.
dan dia nggak tahu tentang segala macam hal di belakangnya. Nah, ini adalah menurut saya bagian daripada orang yang nggak siap untuk nikah sebenarnya. Kenapa? Karena itu bukan siap nikah, bukan lillahi, tapi nafsu. Nafsu itu mudah sekali dengan mata. Tapi pertimbangan-pertimbangan yang lain itu harus bebas daripada nafsu. Saya nggak bilang bahwa antum nggak boleh cari yang cantik. Saya nggak bilang bahwa antum nggak boleh cari yang cakep. Saya nggak bilang antum nggak boleh cari orang-orang yang ideal. Ideal itu boleh, nggak ada masalah. Tapi ya kita harus tahu kapan kita harus bertahan dengan idealitas itu, kapan kita harus balik lagi pada standar kita, itu adalah mencari kayu yang terbaik. Apa itu kayu yang terbaik? Kayu yang terbaik adalah kayu yang kita perlukan. Bukan kayu yang harus memenuhi seluruh idealitas yang ada. Contoh misalnya, cari laki-laki. Apa ciri-ciri laki-laki yang kamu mau, Mbak? Seperti Rasulullah Muhammad. Oh ya, semuanya juga mau gitu kan ya. Cuman masalahnya adalah bukan itu, tapi seberapa banyak laki-laki yang kayak Rasulullah Muhammad kan gitu kan ya. Ya sudah, gini aja. Yang kamu pikirin ke depan tuh maunya dakwahnya kayak apa? Oke, saya mau dakwah sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga ini punya kerjaan-kerjaan adalah di bidang ini. Oke, carilah laki-laki yang bisa kemudian untuk menerima itu. Carilah laki-laki yang bisa memenuhi kemudian dakwah-dakwah kita. Sama kayak laki-laki. Kamu mau apa masa depanmu? Carilah perempuan yang kayak gitu. Kalau dia sudah memenuhi, maka nggak ada alasan bagi kita untuk menunda pernikahan, saya pikir. Atau ya tadi galau atau bingung ketika kita mau dengan seseorang tapi orang itu nggak mau sama kita. Jadi kira-kira gitu. Oke, itu adalah yang pengen saya sampaikan tentang kisah orang yang mencari kayu di hutan. Artinya jangan sampai teman-teman jadi orang kayak gitu. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak punya standar dari awal. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak tahu apa yang dia cari. Gitu loh maksudnya. Sehingga dia nggak punya batasan-batasan tertentu. Kalau misalnya dia sudah punya batasan tertentu, dia sudah tahu apa yang dia cari, maka dia datang. Begitu selangkah dua langkah, dia sampai di hutan itu. Kemudian dia sudah menemukan, oke, kayu yang saya perlukan adalah kayu untuk menopang hidup saya. Menopang badan saya. Berarti kayunya harus keras, kayunya harus segede ini, karena supaya segede ini biar mudah dipegang. Kayunya juga harus setinggi, misalnya contoh ya minimal 1,5 meter biar saya bisa dijadikan pegangan. Preferable kalau ada pegangan di atasnya bentuknya begini, terus saya bisa pegang dan nggak terlalu capek. Tapi kalau nggak ada, saya tahu apa yang saya cari. Oke, begitu dia dapat, dia ambil, dan ketika dia jalan ke depan, dia cuma boleh ngambil satu, lalu kemudian dia jalan ke depan, dia menemukan yang lebih bagus, maka dia nggak akan ganti. Dia sudah puas dengan apa yang dia pilih, dia sudah konten dengan apa yang dia pilih. Kenapa? Karena dia tahu untuk apa dia mencari kayu. Sama kayak orang nikah, maka ketika dia sudah tahu untuk apa dia nikah, dia sudah tahu kontennya seperti apa, bukan konten, dia sudah tahu seperti apa kriteria yang dia perlukan, maka dia akan segera untuk menikah ketika dia sudah menemukan kriteria-kriteria